Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada satupun perkara di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan abadi. Tidak ada satupun perkara di sisi Allah yang berjalan tiada henti, dan tidak ada satupun perkara bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus bergerak tanpa batas. Segala perkara ada batasnya, segala urusan ada waktunya, dan semua musafir akan sampai pada penghujung perjalanan di mana dia berjalan. Itulah salah satu kandungan dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain, di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-26 sampai 27, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal adalah satu Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang hari ini kita merasakan berlalu begitu singkat, berjalan begitu cepat, dan datang lalu pergi tanpa terasa, adalah makhluk dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bernama hari. Itulah hari jamaah yang berbahagia, yang pergi berlalu dan menghilang begitu singkat dan cepat. Sungguh pada yang demikian itu, hendaknya kita sebagai orang yang beriman dapat mengambil pelajaran serta hikmah dari cepatnya hari tersebut pergi dan meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-44, yukallibul laila wan nahar inna fi zalika la'ibratan liulil absar. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Jamaah Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari-hari Ramadan telah berlalu dan kita semua telah ditinggalkan oleh bulan yang mulia tersebut. Hari-hari Ramadan telah pergi. Namun sebagai seorang muslim, tentu kita tidak akan pernah berhenti untuk bergerak. Kita akan terus bergerak, terus maju dan bergerak, berjalan dan menembus berbagai kebaikan setelah Ramadan pergi, untuk menyapa kita kembali di tahun yang akan datang insyaallah. Berikut beberapa hal yang seyogyanya untuk kita lakukan setelah Ramadan tersebut berlalu meninggalkan kita. Yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan berlalu, tetaplah menjadi muslim yang sejati, muslim yang senantiasa menjaga iman dan istiqomah di atas iman tersebut. Perhatikanlah nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Sufyan bin Abdullah. Nabi kita mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetaplah istiqomalah. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan berlalu, maka teruslah
lisan kita untuk senantiasa memuji Allah atas kemurahan Allah dan rahmatnya. Sehingga bulan Ramadan berlalu, kita masih diberikan kekuatan dalam melakukan kebaikan. Kita masih diberi kesempatan untuk menjadi muslim yang taat. Semua itu tidak lain adalah merupakan fadilah, karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattabi'tumus syaitana illa qalila." Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang seyogyanya untuk kita lakukan, sikap kita terhadap bulan yang telah meninggalkan kita, yaitu bulan Ramadan, adalah kita untuk terus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menjaga napas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepadanya adalah ketaatan yang semoga Allah abadikan sampai diri kita dipanggil menghadap kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung surah Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Tuhanmu sampai datangnya hari yang diyakini, yaitu hari kematian. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teruslah memuji dan mengagungkan Allah atas segala limpahan nikmat yang terus mengalir dan terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak pernah berhenti. Maka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga seyogyanya tidak pernah putus. Nikmat Islam, nikmat iman sungguh begitu agung untuk terus kita semayamkan dalam jiwa kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman." Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 4 perkara yang seyogyanya untuk kita lakukan setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita dari waktu-waktu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan amal kita seiring dengan menjaga imun kita di masa pandemi sekarang ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib pada kesempatan Jumat yang mulia ini, tidak lupa untuk mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya pribadi, tentang keadaan dari negeri, salah satu negeri kaum muslimin, yaitu negeri Palestina, yang hari ini sedang dibombardir oleh Yahudi Zionis Israel. Sungguh peristiwa berdarah dan tanpa berperi kemanusiaan ini merupakan pemandangan yang sangat menyayat dan memilukan hati. Betapa tidak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan hampir 2 miliar kaum muslimin dari penduduk dunia, kaum Yahudi Zionis Israel dengan angkuhnya memamerkan kesaliman
dan kedurjanaannya kepada mereka. Sungguh kita tidak boleh tinggal diam tanpa ada upaya pembelaan dari kita untuk saudara-saudara kita yang tertindas dan tersalimi di negeri para nabi tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggillah diri kita, panggillah setiap diri kita untuk memunajatkan doa keselamatan dan kekuatan untuk mereka, serta berikanlah bantuan berupa infak dan sedekah yang bisa kita lakukan untuk meringankan derita, luka dan kesedihan saudara-saudara seiman kita. Mereka hingga saat ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala masih terus bertahan meskipun penderitaan yang mungkin mereka alami dengan serangan yang bertubi-tubi dari kaum Zionis. Mereka di sana adalah mempertaruhkan, bukan hanya sekedar mempertaruhkan negerinya, tetapi mempertahankan salah satu negeri kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Al-Aqsa dan Palestina tercinta. Kuatkanlah mereka dan berikanlah selalu kesabaran kepada mereka dalam menjaga kiblat pertama umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shigharan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.